gitu. Dan mungkin bukan cuma itu aja, tapi banyak lagi pelaku-pelaku ya ekonomi gitu di Belitung ini yang harusnya lebih mengapresiasi dan malah jadinya keuntungan buat merekanya juga. Ini bukan terlepas dari apakah dapat exposure gitu ya para seniman ini, tapi lebih kepada keuntungan yang mereka akan dapatkan. Nah, kalau dari Dewan Kesenian seperti apa nih tanggapannya? Silakan. Oke. Tadi Bang Mansur meminjam paradigmanya Rendra. Oh iya. Mulai jadi macan bisa jadi kucing. Makanan kucing bisa dimakan. Berikan kucing. Rendra juga pernah mengatakan dalam sebuah puisi berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Kata dia, kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, dalam konteks itu, kemudian Bang Mansur juga menyatakan bahwa Rendra menyatakan ya, seniman tidak boleh mandul. Bukan mandul secara biologis, tapi secara ideologis. Dan Bang Mansur sudah mengaktualisasikannya misalnya dalam konteks karya-karya beliau. Nah, kalau merespon yang dinyatakan oleh Bang Husni, saya kira Bang Husni juga sudah menjawab pertanyaan beliau sendiri mengenai dalam konteks gambus misalnya. Ya, beliau direspon bukan karena gambusnya Top dan Yahud, tapi karena penggunaan limbahnya sebagai isu global. Ada keunikan tersendiri. Ya, gitu. Dan Bang Husni pun juga sudah menyatakan bahwa gambus beliau secara organologi sesuai dengan bentuk limbah yang muncul. Artinya terminologi Bang Mansur tidak terjadi di Bang Mansur, di Bang Husni, bahwa seniman harus menceket dulu. Karena Bang Husni tidak menceketnya. Ceket itu alam yang menceket. Dan kalau kita lihat ya memang, saya juga pernah bilang ke Bang Husni beberapa tahun silam, bahwa Bang Husni perlu mempertajam selain organologi, mempertajam soundscape dari karyanya beliau. Tadi yang saya katakan di awal, Dewan Kesenian memperjuangkan dua hal. Satu, seniman sebagai praktisi maupun seniman sebagai akademisi. Suka tidak suka, ada satu terminologi yang tidak boleh dilanggar. Gambus menjadi sebuah objek kemajuan kebudayaan, menjadi sebuah objek kesenian, dia punya standarisasi. Standar bunyi misalnya. Bagaimana bunyi gambus, lalu kemudian ketika dibentuk tidak menjadi gambus misalnya. Tapi secara visual, kita tidak mengatakan bahwa visual gambus Bang Husni sangat menarik. Tapi gambus Bang Husni sebagai sebuah gambus dalam terminologi, gambus dalam logos, dalam ilmu, Bang Husni perlu menggali lagi. Kalau untuk merespon Bang Husni yang mengenai gambus. Nah, berkaitan dengan teman-teman videografer maupun teman-teman dari fotografer untuk merespon itu, ya mau tidak mau Bang Husni harus menganulir pernyataannya sendiri bahwa beliau tidak mengharapkan orang lain untuk datang. Tapi di sisi lain beliau berharap teman-teman fotografer untuk merespon. Nah, artinya di dalam konteks sosial budaya, seniman itu hidup dalam konteks sosial. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, masalahnya adalah kehidupan sosiokultural kita dalam perspektif kebudayaan ada variabel-variabel yang tadi saya bilang. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalaupun nanti teman-teman videografer mau mengangkat gambus Bang Husni, ya mereka akan mengangkat dari paradigma bukan gambus sebagai alat musik, tapi gambus Bang Husni sebagai bagian dari karya kriya. Ya, saya minta maaf Bang Husni, aku sudah katakan ke Bang Husni, Bang, aku sangat apresiasi dengan corak gambus, dan itu ciri khas. Karena tidak ada pembuat gambus yang sevariannya Bang Husni. Dari keunikannya itu ya. Misalnya tadi dikatakan Bang Husni, beliau tidak mau meneruskan kerangka tradisi, meskipun secara pemerintahan ini kawan-kawan dari perpustakaan dari museum sedang menggali gambus yang ada di Swedia misalnya tahun 1936. Nah, gambus di Swedia itu, kita punya gambus di Swedia diambil di tahun 1936 yang sekarang akan direvitalisasi direplika oleh teman-teman museum. Itu gimana ceritanya ada di Swedia itu? Nah, ya karena barang-barang kita, jangankan barang Belitung, karena kolonialisme itu memang sudah sejak dahulu mencintai
objek kebudayaan kita diangkut, lalu dipelajari, lalu dihancurkan kita dengan cara mereka sangat paham. Sekarang begini, yang lebih paham tentang kebudayaan kita hari ini, itu bukan orang kita. Luar gitu ya. Tapi dengan cara kolonial. Dengan cara perspektif mereka melakukan distorting of meaning. Mereka melakukan pemelencongan makna. Nah, Gambus Bangka misalnya, kepada pemerintah provinsi, kok kurang ajar sekali misalnya dalam konteks gambus harus kepala rusa. Kalau gambus dalam konteks sejarah adalah bagian dari penyebaran Islam. Gambus Bangka Belitung adalah gambus yang harus segera direvitalisasi. Karena visual rusa di dalam gambus Bangka Belitung sangat mirip dengan rusa secara visual dan kehidupan nyata. Dalam terminologi Islam, itu sudah mencederai keislaman. Kalau Bangka Belitung menyatakan dirinya sebagai bangsa Melayu misalnya. Nah, tapi gambus Swedia yang akan digagas oleh teman-teman perpustakaan itu adalah reflektif. Kepala rusanya bukan kepala rusa yang bertanduk. Tapi ketika kita lihat, kita akan merepresentasikan, ini rusa ini. Nah, rusanya kepala gambus rusa Bangka Belitung harus segera direvitalisasi. Ini mumpung lagi podcast nanti mau dipotong, kita kirim ke gubernur. Karena itu mencederai nilai-nilai Islam secara syariat. Jadi artinya secara visual simbolis aja gitu ya, tapi bukan yang harus persis yang di gitu. Swedia itu menarik, 1936 saya kalau nggak salah, yang dibeli oleh salah satu, saya tidak tahu siapa namanya, lupa, tapi dibeli di Belitung, di daerah Belitung Timur. Nah, wajah visual rusa dalam kepala rusa dalam gambus Belitung itu tidak rusa yang seutuhnya. Karena tadi, kalau kita mengembalikan Belitung dan Bangka adalah bangsa Melayu yang menjunjung tinggi, ini lembaga adat Melayu provinsi, monggo silahkan lembaga adat Melayu seprovinsi Bangka Belitung bersuara dong, karena itu tugas kalian. Ya marah dong kalau karena kita menjunjung Islam, tetapi kok gambus kepala rusanya kok sangat mendekati kenyataan, itu sudah mencederai Islam misalnya kalau begitu. Karena misalnya dalam satu hadis dikatakan misalnya kita tidak boleh punya lukisan mirip dengan wajah manusia kalau di rumah. Nah, ini rumah kita bernama Bangka Belitung, ada objek penjunjung kebudayaan, kepala rusanya sangat mirip dengan kepala rusa. Nah, ini tugasnya alam. Gambarkan makhluk. Iya, kan tidak boleh. Nah, benar-benar menyerupai sekali gitu ya. Dan menarik lagi, misalnya selain gambus kepala yang mirip rusa, yang nanti kamu bisa searching di Swedia itu, selain ada yang mirip kepala rusa secara visual itu merefleksi, ada juga yang dari bunga-bunga, itu juga menarik. Itu juga menjadi ciri-ciri yang penting sebagai identitas kita. Nah, saya pikir melalui kanal YouTube-nya Pak Itam, nanti mohon dikat bagian tadi kita kirim beramai-ramai. Ya, baik. Boleh nih ada respon lagi ya dari Pak. Jadi kita meneruskan ini yang